Kalau kamu pernah kena COVID-19 dan udah sembuh, jangan malah jadi takabur dan abai sama protokol kesehatan ya. Soalnya nih, seseorang yang pernah terinfeksi virus corona alias penyintas COVID-19 bukan nggak mungkin bisa mengalami infeksi ulang atau reinfeksi loh. Nah, kalau kamu mau tahu lebih banyak soal reinfeksi COVID-19, saya akan jelaskan semuanya di video ini. Jadi tonton sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Deski Landi dari Halo Dokter. Terinfeksi virus corona memang bisa menjadi mimpi buruk bagi siapa saja. Terlebih nggak ada yang bisa jamin ketika reinfeksi apakah virus ini akan menimbulkan gejala yang ringan atau justru berat. Kalau kamu pernah kena COVID-19 dan telah dinyatakan sembuh, jangan buru-buru merasa lega dulu ya, apalagi jadi takabur karena seolah-olah merasa, oh COVID-19 tuh gitu doang toh. Sebaliknya, kamu tetap dianjurkan buat berhati-hati dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena faktanya nih, orang yang pernah terinfeksi virus corona masih bisa mengalami infeksi berulang atau reinfeksi. Kok bisa? Sebelum saya jelaskan kenapa kamu bisa mengalami reinfeksi virus corona, saya mau kasih info menarik dulu nih buat kamu. Kalau kamu ingin nanya-nanya langsung ke dokter soal COVID-19 atau mungkin hal kesehatan lainnya, kamu bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini, pilihan dokternya banyak, ada dokter umum, dokter spesialis, sampai ke psikolog. Respon dokternya pun cepat, kurang dari 5 menit pertanyaanmu biasanya sudah dijawab. Udah gitu, penjelasan dokternya gampang banget dimengerti deh, dan tentunya tetap akurat secara medis. Terus, kalau memang diperlukan, dokternya juga bisa meresepkan obat sesuai dengan kondisimu. Untuk menebus resepnya, kamu nggak perlu ribet-ribet keluar rumah. Cukup gunakan fitur Halo Shop di aplikasi Halo Dokter, obatmu akan diantar langsung ke rumahmu oleh tim Halo Dokter. Praktis banget kan? Makanya yuk, download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun di App Store sekarang juga. Oke, balik ke pembahasan ya. Biasanya nih, orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 cenderung mulai kendor menerapkan protokol kesehatan. Mereka mengira kalau sudah terinfeksi dan sembuh, ya virus corona nggak akan balik lagi menyerang tubuhnya. Padahal, anggapan ini keliru banget loh. Ketika terinfeksi virus corona, tubuh memang akan membentuk antibodi untuk melindungi dari virus tersebut. Sampai kamu sembuh pun, sebenarnya antibodi itu akan hidup dan bertahan di dalam tubuh kamu. Tapi, kalau setelah sembuh kamu jadi malas pakai masker, malas cuci tangan, dan langsung nongkrong-nongkrong di sana-sini, nggak jaga kesehatan padahal pandemi ini belum selesai, herd immunity pun juga belum terbentuk di negara ini, ya bukan nggak mungkin virus itu bisa masuk ke tubuhmu lagi dong. Apalagi bila virus yang masuk untuk kedua kalinya ini jumlahnya lebih banyak daripada virus yang pertama, atau variannya berbeda dari yang sebelumnya, jelas saja benteng pertahanan tubuh bisa rubuh, dan akhirnya kamu kena COVID-19 lagi deh. Aduh dok, nakut-nakutin terus deh sebar teror COVID-19 melulu kayaknya. No, ini bukan nakut-nakutin ya. Ini adalah fakta yang perlu kita ketahui secara bersama. Supaya kita bisa lebih bertanggung jawab lagi sama kesehatan. Baik secara pribadi maupun untuk kebaikan orang-orang sekitar kita juga. Memang, ada sebagian orang yang terkena COVID-19 untuk kedua kalinya ini hanya mengalami gejala ringan saja. Dan bisa menjalani isolasi mandiri di rumah. Tapi, jangan salah, ada juga loh yang justru mengalami gejala lebih berat daripada yang pertama. Bahkan, nggak sedikit juga yang sampai kehilangan nyawa. Malahan nih, seseorang yang sudah melakukan vaksinasi pun masih bisa terinfeksi. Karena pada dasarnya, meski vaksin COVID-19 memang mampu menurunkan resiko kamu mengalami gejala COVID-19 yang berat, serta mencegah penularan virus corona ke orang lain, tapi bukan berarti membuatmu kebal sepenuhnya dari serangan virus ini. Terus, gimana dong dok, biar nggak terinfeksi virus corona lagi? Tenang, berikut ini akan saya berikan tips-tips mencegah reinfeksi COVID-19 ya. Tips yang pertama, lengkapi jadwal vaksin COVID-19. Tapi katanya penyintas COVID-19 nggak bisa langsung dapat vaksinasi COVID-19 dok. Betul, untuk pemerataan vaksinasi di seluruh Indonesia diutamakan bagi yang belum pernah terinfeksi maupun mendapatkan vaksin untuk divaksin terlebih dahulu. Nah, yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 untuk saat ini diminta menunggu setidaknya 3 bulan dulu setelah sembuh dari COVID-19 baru dapat divaksin. Tapi, jangan karena harus nunggu sebentar jadi sama sekali nggak divaksin ya, tetap upayakan untuk mendapatkan vaksinasi saat giliranmu tiba. Terus, mungkin ada lagi nih yang bertanya, saya sudah divaksin pertama sebelum terkena COVID-19, perlu nggak vaksin ulang dok? Nah, kalau kayak gitu, dosis pertama vaksinasi nggak perlu kamu ulang. Kamu tetap bisa langsung menerima vaksin dosis kedua 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Tips kedua, selalu gunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Kenapa?
Karena pada dasarnya virus corona bisa menular melalui percikan air liur ataupun droplet yang bisa dengan mudahnya menyebar melalui udara. Masker yang kamu gunakan bisa menggunakan masker bedah atau masker kain yang memiliki minimal 3 lapisan ya. Kalau mau mendapatkan perlindungan ekstra, kamu juga bisa menggunakan masker medis lalu mendouble-nya dengan masker kain. Tapi, kalau kamu sudah menggunakan masker N95, KN95, ataupun KF94 tidak perlu didouble lagi ya. Lanjut tips yang ketiga, jangan berkerumun dan keluar rumah kalau nggak ada keperluan mendesak ya. Ingat, untuk selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain ya. Tips yang keempat, rajin-rajinlah mencuci tangan. Karena gimana pun, tangan adalah tempat bersarangnya banyak kuman termasuk virus corona. Kalau nggak ada air mengalir dan sabun, kamu bisa kok menggunakan hand sanitizer. Sebisa mungkin, selalu sediakan hand sanitizer di tas atau kantong celanamu ya. Jadi saat berpergian, kamu bisa menggunakan kapan saja. Masuk tips yang kelima, jangan mengunjungi kerabat atau teman yang sedang sakit atau beresiko tinggi mengalami COVID-19. Kalau memang ada keperluan, ya atur saja pertemuan kalian secara virtual ya. Dengan begini kan, urusan kalian tetap bisa terselesaikan tanpa harus ketemu secara langsung. Silaturahmi juga bisa terus terjalin secara virtual toh di zaman yang canggih seperti ini. Yang keenam, alias yang terakhir, jaga daya tahan tubuh dengan rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi, kelola stres dengan baik dan cukupi istirahat. Jangan lupa juga nih untuk sempatkan waktu sebentar untuk berjemur di pagi hari supaya tubuh bisa melakukan proses sintesis vitamin D yang dapat bermanfaat untuk daya tahan tubuh kalian ya. Well, segitu dulu ya informasi tentang reinfeksi COVID-19 yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk mengurangi resiko tertular virus corona. Oh iya, kalau kamu punya saran terkait topik yang ingin dibahas di YouTube Halo Dokter, tulis saja di kolom komentar, oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.